Halo teman-teman dan saudara-saudari, kali ini saya akan menceritakan kepada Anda semua tentang kisah hidup sebuah keluarga di zaman modern yang hidup sederhana namun sangat bahagia. Di sebuah kampung ada sepasang suami istri yang tinggal jauh dari pekan. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka mempunyai 4 orang anak. Si bapak bekerja sebagai pekerja kontraktor, manakala si ibu pula sebagai suri rumah. Untuk mengisi masa terluang, si ibu bercucuk tanam di belakang rumah mereka. Dia menanam sayur-sayuran bagi mengurangkan beban suaminya. Di zaman yang semakin maju ini, hampir semua orang memiliki kereta, rumah yang cantik, telepon bimbit yang canggih. Namun keluarga mereka hanya mampu melihat karena tidak mampu memiliki semua itu. Rumah mereka berdindingkan bambu. Atap rumah mereka diperbuat daripada daun rumbia. Tidak ada bakalan elektrik, apalagi telepon bimbit. Mereka sangat berpegang kepada ajaran agama. Mereka percaya yang mana hidup ini ditentukan oleh Tuhan, dan semua berkat adalah dari Tuhan. Walaupun kehidupan mereka hanya sekadar cukup makan saja, tetapi mereka sangat bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Mereka tetap percaya bahwa suatu masa nanti hidup mereka pasti akan berubah, asal saja tetap percaya kepada Tuhan. Setiap hari si bapak akan keluar pergi bekerja seawal jam 6 pagi karena terpaksa berjalan kaki sebelum sampai di tepi jalan raya untuk menumpang kereta kawannya. Si bapak bekerja keras untuk mendapatkan uang bagi menampung keperluan hidup mereka. Maklumlah, kos sara hidup semakin hari semakin meningkat. Kebiasaannya si bapak selesai bekerja pada jam 5 petang dan sampai di rumah mereka sekitar jam 6.30 petang. Suatu hari si bapak pulang agak lewat. Istri dan anak-anaknya sangat risau. Jam sudah menunjukkan 6.45 petang, tapi bapak masih belum pulang, kata salah seorang anak kepada ibunya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, "Bapak datang!" sambil berlari mendekati bapaknya. Anak itu bertanya kepada bapaknya kenapa dia lambat pulang. Rupa-rupanya kereta yang dia naiki mengalami kerusakan. Si ibu dan anak-anaknya kelihatan sangat gembira sekali bila suaminya yang juga bapak kepada anak-anak itu sudah sampai di rumah dengan selamat. Kebetulan juga pada hari itu si bapak baru menerima gajinya untuk bulan itu. Si bapak membeli beberapa keperluan dapur dan keperluan mereka sehari-hari. Tiba-tiba anak yang sulung datang kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, bolehkah bapak belikan saya sebuah gitar? Kawan saya ada gitar. Saya cemburu dengan kawan saya." Lalu bapaknya menjawab, "Bila bapak ada lebih uang, nanti bapak belikan ya," katanya. Anak itu sangat gembira mendengar janji bapaknya itu. Kemudian si ibu pula bercakap kepada suaminya. Dia memberitahu bahwa kasutnya sudah koyak dan tidak selamat lagi untuk dipakai bila dia ke kebun sayurnya. Si bapak menjawab, "Baiklah, bila ada lebih uang nanti saya belikan," katanya. Si ibu pun mengangguk kepalanya tanda setuju. Masa berlalu seperti biasa. Si bapak pergi bekerja dan anak-anak semua berada di rumah karena masa itu adalah musim cuti sekolah. Mereka bermain sesama mereka. Lalu si ibu mengambil peluang itu pergi ke kebunnya untuk membersihkan kebun sayurnya yang sudah ditumbuhi rumput. Si ibu sangat gembira karena sayur di kebunnya tumbuh subur dan pasti itu dapat mengurangkan kos perbelanjaan dalam keluarga mereka. Di hatinya berkata, "Hanya ini yang mampu saya lakukan untuk membantu suamiku," katanya. Pada petang itu, seperti biasa sebelum jam 6.30 petang, anak-anak semua duduk di beranda rumah mereka untuk menunggu kepulangan bapak mereka dari kerja. Si ibu juga turut sama duduk bersama anak-anaknya sambil memantau anak-anak yang sedang bermain. Jam sudah menunjukkan 6.40 petang. Akhirnya bapak mereka sampai dengan keadaan tubuh yang lemah. Anak-anaknya terus berlari menghampiri bapaknya. Anak-anak itu sangat gembira menyambut kepulangan bapak mereka. Si ibu juga sangat gembira, namun jauh di sudut hatinya, dia merasa risau dan tertanya-tanya kenapa suaminya kelihatan lemah. Selepas makan malam dan berehat,
Semua anak-anak masuk ke bilik masing-masing untuk tidur. Si istri mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada suaminya, bagaimana keadaannya dan mengapa dia kelihatan begitu lemah. Si suami menjelaskan bahwa dia kelihatan lemah pada hari itu karena dia tidak cukup rehat dan mungkin akibat cuaca panas pada hari itu. Si istri sangat sedih mendengarnya. Lalu dia mengatakan kepada suaminya agar esok suaminya tidak perlu pergi bekerja dan mengambil masa untuk berehat di rumah. Namun suaminya menolak dan meyakinkan bahwa selepas makan obat dan berehat, dia pasti akan sembuh. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Si bapak pergi bekerja, manakala si istri pula selepas saja selesai kerja-kerja mengemas rumah, dia pergi ke kebun sayurnya, sementara anak-anaknya bermain sesama mereka. Petang itu, hujan turun dengan lebat sekali. Si ibu sangat risau akan suaminya yang masih sedang bekerja dan tidak lama lagi masanya untuk pulang. Namun dia sangat bersyukur. Setelah hampir sejam hujan turun, akhirnya hujan pun berhenti. Hari itu, si bapak pulang lewat lagi. Anak-anak dan istrinya mulai risau. Akan tetapi, baru saja mereka bercakap tentang bapak mereka yang lewat balik, bapak mereka sampai dengan membawa beberapa barang dalam plastik dan kotak. Anak-anak sangat gembira dan terus mendekati bapaknya sambil menolong mengangkat barang-barang yang dibelinya. Salah seorang anak bertanya kepadanya, "Bapak, apa yang dalam kotak ini?" katanya. Lalu si bapak menjawab, "Lepas makan malam nanti kita tengok sama-sama ya," katanya. Selepas si bapak berehat dan mandi, kedengaran si ibu di dapur memanggil anak-anaknya dan suaminya untuk makan malam. Hari itu, kelihatan semua anak-anak tidak seperti kebiasaan. Mereka cepat sekali selesai makan, lalu pergi ke ruang tamu rumah mereka. Sepertinya tidak sabar-sabar menunggu bapak dan ibu mereka selesai makan. Selesai makan, si ibu mencuci pinggan, manakala si bapak pula masuk ke dalam bilik dan membawa kotak yang dibawanya petang tadi. Dia duduk dan memanggil anak sulungnya dan berkata, "Kamu mau tahu apa isi kotak ini kan? Nah, ambil kotak ini dan bukalah," katanya. Anak sulung itu mengambil dan membukanya. "Wah, gitar," katanya, lalu mengucapkan terima kasih kepada bapaknya. Dalam masa yang sama, ketiga anaknya yang lain juga masing-masing mendapat kotak yang berisi permainan, seperti anak patung dan kereta mainan. Suasana riuh seketika karena terlalu gembira dengan kotak hadiah dari bapak mereka. Tiba-tiba si ibu datang dan berkata, "Takkan anak-anak semua dapat hadiah, saya tidak dapat," katanya sambil tersenyum dan bergurau dengan suaminya. Siapa cakap? Nah, ini untuk kamu," kata si suami menyerahkan satu lagi kotak kepada istrinya. Si istri membuka kotak itu dan mendapati di dalamnya ada sepasang kasut. Dia sangat gembira dan berkata, "Ye, saya tidak akan tergelincir lagi bila saya ke kebun sayur saya," katanya sambil mengucap terima kasih kepada suaminya. Tiba-tiba si anak bungsu berkata, "Kejap, semua orang dapat kotak hadiah. Bapak punya kotak hadiah mana?" katanya. Lalu si bapak menjawab, "Bapak tidak perlu kotak hadiah, nak," katanya. "Tapi ini tidak adil. Bapak yang bekerja keras cari duit, tapi bapak sendiri tiada kotak hadiah," anak kecil itu mencela. Lalu si bapak menjawab, "Tidak apa, nak. Nanti bila-bila ada lebih uang, bapak beli kotak hadiah untuk bapak ya," katanya. Kemudian anak kecil itu mengangguk kepala tanda setuju dan puas hati. Keesokan harinya si bapak bangun dengan kelihatan lesu dan lemah. Si ibu mencadangkan agar dia berehat saja di rumah. Namun si bapak menjawab dia harus pergi bekerja karena di tempat kerjanya ada kerja yang perlu disiapkan dengan segera. Berkali-kali si istri merayu agar suaminya jangan pergi kerja karena dia melihat suaminya sangat lemah. "Kesehatan harus diutamakan," katanya kepada suaminya. Akan tetapi suaminya tetap juga hendak pergi kerja dan meyakinkan istrinya bahwa selepas makan obat nanti dia akan sembuh dan kuat semula, katanya.
Si istri sangat sedih karena tidak berjaya memujuk suaminya untuk berehat. Sepanjang hari itu, hatinya tidak tenang memikirkan suaminya yang kelihatan lemah dan tidak sehat. Petang itu, sedang anak-anak bermain di halaman rumah mereka dan si ibu sedang mengemas rumah mereka. Tiba-tiba kedengaran suara beberapa orang sedang mendekati rumah mereka. Anak-anak yang sedang bermain itu cepat-cepat masuk dan memberitahukan kepada ibu mereka akan hal itu. Ibu mereka segera keluar melihat siapakah orang yang dimaksudkan anak-anaknya tadi. Dari dalam rumah, si ibu sudah melihat ada 3 orang sedang berdiri di luar rumah mereka. Ketika si ibu keluar menghampiri orang itu, salah seorang berkata, "Apakah ibu ini istri kepada Inci Bravo?" Oleh karena sedikit takut dan bingung, si ibu bertanya, "Ya, kenapa kamu mencari dia? Dia masih di tempat kerjanya. Dia belum balik lagi." Si ibu menjelaskan kepada orang itu, "Begini Bu, saya majikan Inci Bravo. Pagi tadi, semasa Inci Bravo sedang bekerja, dia pingsan lalu jatuh. Sekarang dia berada di hospital." Orang itu menjelaskan tujuan mereka datang. Si ibu sangat terkejut lalu bertanya, "Jadi, bagaimana keadaan suami saya sekarang?" katanya. Orang itu pun menjelaskan, "Menurut pekerja saya yang lain, Inci Bravo pada mulanya hanya pitam dan pingsan. Akan tetapi kebetulan dia jatuh pingsan di tepi pagar bata yang belum siap sepenuhnya. Oleh karena pagar bata itu belum keras, Inci Bravo jatuh dari tingkat 3 ke tanah bersama pagar yang belum siap itu," katanya. Si ibu bertanya lagi, "Tapi suami saya tidak apa-apa kan?" katanya. Dengan perasaan sedih, majikan itu berkata, "Waktu saya melihat Inci Bravo di hospital tadi, dokter mengatakan kepala suami mengalami pendarahan di bagian otak. Kemungkinan sewaktu dia jatuh kepalanya terhantuk dengan batu bata. Lagi kata dokter, peluangnya untuk diselamatkan sangat sedikit," katanya sambil menenangkan si ibu yang sedang menangis. Anak-anak yang sedang mendengar perbualan itu juga turut menangis. Sampai di sini saja untuk kali ini. Nantikan cerita seterusnya. Apa yang berlaku kepada Inci Bravo, keluarganya, dan siapa dia yang sebenarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.